Selamat pagi, Shalom. Mari kita sebelum mulai renungan doa pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami, dan pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan urapi untuk hamba-Mu yang akan membawakannya, dan juga Tuhan berkati semua pendengar supaya firman ini boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk minggu ini khususnya, supaya kami tidak lengah ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami tetap berfokus pada Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Shalom. Pesan minggu ini bicara tentang jangan lengah. Lengah ini berbicara tentang sesuatu yang konotasinya kurang baik. Ketika saya cek, lengah itu apa? Lengah itu berhubungan dengan kewaspadaan, di mana tidak ada kewaspadaan, tidak berjaga-jaga, tidak hati-hati. Itu arti kata lengah. Tetapi di sini yang menjadi fokus adalah lengah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, lengah yang seharusnya tidak terjadi. Lalu kenapa bisa terjadi? Karena fokus teralihkan. Walaupun kejadiannya sesaat atau sebentar, tetapi ternyata kelengahan ini bisa menimbulkan akibat yang cukup fatal. Contohnya, saya pernah ada yang bercerita pada saya begini. Dia rumahnya ada 2 lantai, dan setiap hari dia kalau menuju kamarnya dia pasti naik tangga. Itu dilakukan berpuluh-puluh kali mungkin dalam satu hari. Kalau dihitung dalam satu tahun bisa beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali. Tetapi apa yang terjadi? Suatu kali ketika dia sedang turun tangga, dia bisa terjatuh. Nah, ini yang disebut namanya manusia itu suatu kali bisa lengah. Bahkan peribahasa mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, suatu kali dia pernah jatuh juga. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa lengah di sini adalah sebenarnya tidak perlu terjadi jikalau kita berjaga-jaga atau berhati-hati. Dan ini Tuhan ingatkan di minggu ini, supaya kita jangan lengah, walaupun itu mungkin suatu rutinitas yang sudah selalu kita lakukan, yang kita anggap ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang khusus, semua bisa dihandle, kita sudah kuat, kita sudah beribadah. Tetapi ini Tuhan ingatkan supaya dalam segala hal kita perlu cross-check kembali dalam kehidupan kita. Jadi pesan Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin umatnya lengah, dan jangan teralihkan fokus kita pada Kristus walaupun cuma sebentar. Nanti kita akan bahas apa itu secara sadar atau secara tidak sadar. Dan tentunya supaya kita tidak lengah, kita harus terus memiliki keintiman bersama Tuhan. Kita akan baca ayatnya, diambil dari 1 Korintus pasal 12 dulu ya. Saya akan bacakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini adalah ayat utamanya. Jadi di sini dikatakan bahwa hati-hatilah kalau ia merasa atau kita merasa kita sudah teguh, kita sudah kuat. Jangan-jangan kita bisa jatuh, atau jangan-jangan kita sudah terjatuh. Kalau kita bandingkan di ayat ke-6, di sini Paulus menulis suratnya di Korintus mengingatkan jemaat bahwa semuanya ini bisa terjadi karena apa? Karena kita kurang belajar. Kita akan lihat di 1 Korintus 10 ayat ke-6. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang Israel. Di sini Paulus memakai contoh orang Israel untuk mengingatkan kita semua supaya kita jangan lengah. Jadi bagian pertama saya beri judul bahwa supaya kita tidak lengah, kita perlu menyadari bahwa kita harus terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari contoh-contoh
pendahulu kita. Di ayat 11 dikatakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi, supaya kita tidak lengah, di sini kita bisa belajar sesuatu bahwa kita bisa belajar dari contoh pendahulu-pendahulu kita, di mana mereka pernah jatuh, di mana mereka pernah lengah. Saya akan ambil contoh di sini yang Paulus pakai, yaitu tentang orang Israel yang lengah. Di ayat ke-8, di ayat ke-9 dan ayat ke-10, di situ Paulus memberikan 3 contoh di mana orang percaya bisa lengah. Dan saya akan membahas ketiga hal ini. Ketiga hal ini mencakup 3 area. Jadi ada 3 area yang perlu kita perhatikan, di mana area-area ini bisa membuat kita lengah. Yang pertama adalah area pikiran dan perbuatan kita. Yang kedua adalah area iman kita. Dan yang ketiga adalah area mulut atau perkataan kita. Yang pertama, di sini Paulus mengatakan bahwa di ayat ke-8, janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Paulus memberikan contoh bahwa orang Israel pada saat itu, ketika mereka di Sitim, Ibu Bapak pernah atau cek di mana itu Sitim, itu adalah daerah perbatasan menuju Kanaan. Jadi itu adalah perbatasan yang ada sungai Yordannya, dan mereka waktu itu sudah mencapai titik puncak akan masuk ke daerah Kanaan. Di sini sangat menarik. Mengapa Paulus memakai contoh orang Israel yang jatuh di Sitim, yang terkenal dengan peristiwa Baal Peor di situ. Kalau kita perhatikan kejadiannya waktu itu, mereka setelah mengalami banyak sekali kemenangan. Mereka mengalahkan orang Amori di situ, raja-raja dikalahkan. Tetapi setelah kemenangan itu terjadilah suatu malapetaka, di mana di situ ada 23.000 orang mati kena tulah atau kena kutuk. Mengapa bisa begitu? Karena mereka lengah di situ. Suatu kemenangan bisa membawa kelengahan. Kalau dilihat bahwa orang Israel yang di Sitim ini adalah orang Israel generasi kedua. Mereka sudah dilatih selama 40 tahun di padang gurun. Sedangkan generasi pertama sudah mati semua. Tetapi rupanya selama 40 tahun itu sudah dilatih dengan begitu rupa, manusia bisa lengah. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Walaupun kita sudah berlatih, walaupun kita sudah berjaga, tetapi kita harus ingat, kita manusia ini sangat terbatas. Pikiran kita, perbuatan kita bisa melakukan sesuatu yang salah. Dan yang di sini yang diserang adalah pikiran, di mana mereka ditawarkan dengan wanita-wanita dari Moab, dari Amon, dan jatuhlah mereka di situ. Mereka merasa mereka sudah menang, mereka merasa sudah kuat, tetapi mereka jatuh di area itu. Dan yang Tuhan lebih marah lagi karena mereka ternyata jatuh bukan hanya di pikiran saja, tapi dalam perbuatan, dalam hubungan dengan Tuhan. Maka jatuh dalam istilah dalam rohaninya persinahan rohani, di mana mereka malah mempersembahkan dan beribadah pada Allah lain di Sitim. Ini ada suatu kejatuhan yang dalam, walaupun kejadiannya sebentar, cuma sesaat. Kenapa? Karena kita tidak berhati-hati, kita tidak memperhatikan bahwa pikiran kita, perbuatan kita bisa melangkah ke sesuatu yang membahayakan atau malah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Ibu Bapak pernah ikut tentang 2 kerajaan, di situ dikatakan tentang pengajaran oleh Bapak Gembala, Pak Ishak, ada area gelap, ada area terang. Kadang-kadang manusia menganggap bahwa dia berjalan dalam area terang, tetapi secara tidak sadar dia menginjak area gelap. Dan waktu dia menginjak area gelap, dia tidak sadar, dia sudah menginjak. Banyak sekali godaan-godaan sekarang, apalagi melalui internet, melalui media sosial, yang menawarkan sesuatu yang negatif. Di mana, walaupun kita
tidak fokus pada hal itu, tetapi bisa teralihkan saat kita melihatnya. Dan ketika kita masuk ke area itu, maka itu yang disebut dengan kelengahan itu. Kita akan bisa jatuh di situ. Bahkan sesuatu yang tidak kita rencanakan hal itu. Dimana mungkin suatu kita membaca medsos, baik lewat WA ataupun yang lainnya, Instagram atau dan yang lainnya, tiba-tiba ada orang yang mempost sesuatu dan kita tidak sadar, kita mengikuti apa yang dia post, dan ternyata post itu isinya negatif. Itu karena disebut dengan lengah atau tidak berjaga-jaga. Yang kedua, area apa lagi yang bisa diserang? Yaitu area iman. Di ayat ke-9, di situ dipakai contoh. Dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Iman ini berbicara tentang apa yang kita percaya, apa yang kita harapkan. Ketika harapan itu tidak didapatkan, maka fokus kita bisa beralih. Kita bisa berbuat lengah. Ketika orang Israel di sini katakan bahwa mereka menemukan di padang gurun itu tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada minuman, mereka mulai mempertanyakan, di manakah Tuhan? Untuk apakah Tuhan membawa kita keluar di padang gurun dari Mesir ke padang gurun? Apakah Tuhan membawa untuk mati? Itu ada satu pertanyaan yang disampaikan dan dikeluhkan oleh orang Israel saat itu. Kita perlu berhati-hati dalam area ini, karena iman ini ada sesuatu yang sangat penting dan Tuhan menganggap sangat serius mengenai iman ini. Dikatakan di situ bahwa banyak orang mati yang karena mereka bersungut-sungut. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita mempertanyakan janji Tuhan yang mengatakan bahwa kita akan dibawa naik bukan turun, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita mulai mempertanyakan, walaupun mungkin cuma sesaat, walaupun cuma sebentar, tapi kita sudah mempertanyakan, Tuhan dalam keadaan seperti ini, benarkah? Atau jangan-jangan Tuhan membiarkan kami dalam keadaan ini supaya kami mati, supaya kami rusak, supaya kami hancur. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Di mana di area iman ini kita sudah mulai bermain mempertanyakan, benarkah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Itu ada bagian yang kedua yang perlu kita renungkan dan kita cross check. Apakah kita sekarang ini sudah lengah atau masih kuat? Ketika kita berkata, kita atau saya masih kuat, tetapi kita sudah mulai mempertanyakan, apakah benar janji Tuhan itu iya dan amin? Hati-hatilah, kita bisa terpleset di situ. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah area pikiran, area perbuatan, dan yang kedua adalah area iman. Yang ketiga, di ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini pada berbicara tentang apa yang kita ucapkan, dan ini berbicara tentang otoritas yang dipertanyakan. Orang Israel mempertanyakan otoritas Tuhan. Orang Israel mempertanyakan otoritas Musa sebagai pemimpin. Kalau dilihat dari apa yang Paulus tuliskan di kitab Bilangan, nanti Ibu Bapak bisa baca kembali di Bilangan 21, Bilangan 25, di situ akan sangat jelas apa yang Paulus maksudkan di sini. Ada bagian-bagian yang membuat kita bisa lengah, di mana di sini Bani Korah diceritakan mereka mengklaim bahwa mereka pun berhak untuk melayani Tuhan. Suatu alasan yang sangat positif, suatu alasan yang sangat baik, sangat rohani, di mana orang ingin melayani Tuhan lebih, orang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka menabrak apa yang disebut dengan otoritas. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi, mereka berkata-kata negatif akan atasan mereka, akan pemimpin mereka. Ini yang membuat kadang apa yang kita anggap baik, apa yang saya anggap benar, saya untuk melayani Tuhan, saya untuk
bekerja untuk Tuhan, tetapi kita melabrak hal-hal lain yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ini juga termasuk salah satu jenis kelengahan, di mana hasilnya adalah Tuhan marah. Walaupun alasannya baik, walaupun alasannya sepertinya positif. Dan di sini katakan bahwa Tuhan melenyapkan Bani Korah saat itu, karena Tuhan tidak berkenan dengan cara yang mereka lakukan. Jadi ada 3 area yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu cross-check pagi hari ini. Di bagian pertama ini, kita perlu cross-check pikiran kita, tindakan kita, apakah benar kita sedang melangkah di alur yang benar, atau jangan-jangan kita sudah mulai menyimpang dan kita tidak sadar. Yang kedua, kita perlu mengingat, jangan-jangan kita sedang melepaskan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan-jangan saya sudah melanggar aturan, saya sudah melanggar otoritas. Saya tidak percaya otoritas pemimpin yang Tuhan berikan. Itu ada bagian pertama. Jadi di bagian pertama ini ada 3 area ini yang perlu kita cross-check. Dan Paulus mengatakan bahwa bagaimana cara kita meng-cross-check ketiga area ini. Ada satu kunci yang dikatakan bahwa semuanya ini telah dicatat dan telah ditulis. Kita akan baca di ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Secara praktis, bagaimana kita bisa meng-cross-check untuk bagian-bagian yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini? Saya percaya bahwa keintiman dengan Tuhan itu adalah suatu hubungan yang kita bina, suatu hubungan yang kita lakukan, baik melalui doa, melalui pujian, penyembahan, itu ada sangat baik. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh lepas, yaitu mengenai membaca dan merenungkan firman. Jadi Paulus dengan jelas sekali mengatakan di sini, semuanya telah dicatat. Dicatat di mana? Dicatat dalam kitab suci kita, yaitu dalam Alkitab. Di sini Tuhan sudah memberikan banyak sekali contoh bagaimana orang-orang bisa teralihkan, bagaimana orang-orang bisa lengah, bagaimana orang-orang bisa jatuh. Paulus mengingatkan Timotius waktu itu bahwa Timotius sebagai orang muda yang waktu itu melayani, dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, kita harus kembali selalu kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah sifatnya mengajar, mendidik, menegur, menasehati. Nah ini, jadi kuncinya ada di firman Tuhan. Menurut saya, kalau orang sudah berkata, saya sudah intim dengan Tuhan, tetapi kalau ditanya, apakah Bapak, Ibu sudah membaca firman? Apakah Bapak, Ibu sudah merenungkan firman? Dan menjawab, tidak. Itu adalah suatu ketidaklengkapan. Mengapa? Bagaimana seseorang bisa intim dengan Tuhan ketika orang itu tidak mengenal Tuhan? Sama dengan pertanyaan atau pernyataan Paulus yang sebelumnya tadi. Bagaimana bisa kita merasa benar kalau kita tidak membaca kebenaran itu sendiri? Kita tidak akan pernah tahu apa itu kebenaran kalau kita tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang dicatat dalam Alkitab. Dan Alkitab ini jelas sekali untuk mengajar, untuk menegur. Menegur apa? Menegur ketika kita salah langkah. Untuk menasehati apa? Ketika kita mulai lemah imannya. Dan mengajar apa? Mengajar supaya kita tidak salah memilih. Jadi kembali bahwa Alkitab adalah hal mutlak yang harus dibaca dan direnungkan. Sehingga di bagian pertama ini dikatakan bahwa kita harus sadar bahwa kita harus terus belajar dari contoh-contoh. Dari mana contohnya? Dari contoh-contoh yang dicatat dalam kitab suci. Sehingga kita akan tahu bahwa kejadian-kejadian dahulu pernah terjadi, jangan sampai sekarang terjadi lagi. Kejadian-kejadian yang dulu pernah dilanggar karena kebodohan, karena ketidaktahuan, jangan kita lakukan lagi saat ini. Seperti saat ini, mungkin fokus kita bisa teralihkan karena peristiwa COVID. Kita mulai mempertanyakan, Tuhan, mengapa kejadian ini terjadi? Tuhan, apakah benar janjimu ini? Tuhan, mengapa saya di PHK? Tuhan, mengapa saya mengalami penderitaan ini? Bukankah saya anak Tuhan? Bukankah
kami ini adalah umat pemenang. Ketika kita mulai mempertanyakan hal-hal seperti ini, maka kita bisa teralihkan dan kita bisa lengah. Jadi di bagian pertama ini mari kita sama-sama renungkan kembali dan kocek kembali. Apakah kita sudah menjaga pikiran kita, sudah menjaga iman kita, dan kita sudah menjaga mulut kita, perkataan kita. Itu bagian pertama. Bagian kedua, yang menarik di sini katakan bahwa Paulus menggunakan contoh orang Israel yang lengah, yang jatuh ketika mereka sudah hampir mencapai suatu kemenangan. Saya beri judul bagian kedua adalah bahwa kita perlu menyadari bahwa musuh tidak akan berhenti menyerang. Maksudnya siapa musuh sini? Musuh di sini adalah tentu saja sudah jelas yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya, dan juga ada orang-orang yang tidak suka ketika anak-anak Tuhan ini memperoleh kemenangan. Dalam bilangan 23-25 dikatakan di situ orang Israel sudah berkemah atau sudah mulai akan masuk ke tanah Kanaan, yaitu di daerah Sitim. Di Sitim mereka sudah mendapatkan banyak sekali kemenangan. Dan ketika ada seorang raja di situ, Raja Moab yang bernama Balak, melihat bahwa Tuhan begitu menyertai mereka, maka disewalah seorang nabi yang bernama Bileam. Dan Balak menyadari, bukan hanya dengan kekuatan fisik dia bisa menang, bukan dengan tentaranya, bukan dengan kekuatan senjatanya, tapi dia tahu ada kekuatan spiritual yang menyertai orang Israel sehingga mereka kuat, sehingga mereka berhasil. Maka disewalah Balak, dibayarlah mahal Bileam, supaya ia mengutuk orang Israel. Ya, kita bisa baca kembali ya kejadiannya di bilangan 23-25 di situ. Dan yang menarik di sini, Tuhan tidak pernah mengizinkan umatnya dikutuk. Dan di situ dikatakan bahwa kutuk itu ketika diucapkan oleh Bileam, maka yang keluar adalah kata-kata berkat. Ini ada satu yang luar biasa, bagaimana kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan membela umatnya. Yang sayangnya di sini adalah kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi kemudian ketika mereka merasa sudah kuat, orang Israel ini sudah menang, disitulah yang disebut kelengahan itu terjadi. Dan di sini sangat menarik sekali ketika Balak dan Bileam melihat ketika secara rohani, secara spirit mereka tidak bisa mengalahkan orang Israel, maka mereka mulai memakai cara-cara duniawi. Mereka menawar-nawarkan perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Amon, dan disitulah orang Israel jatuh, berzinah di situ. Ada sesuatu yang sangat sayang sekali, karena kalau kita lihat posisinya, generasi ini adalah generasi yang sudah Tuhan pimpin dengan luar biasa. Generasi kedua yang selama 40 tahun dilatih dengan begitu kuat menjadi prajurit-prajurit yang hebat, prajurit-prajurit yang siap tempur. Tetapi di titik akan masuki gerbang kemenangan itu, yaitu tanah Yeriko atau tanah Kanaan yang akan mereka masuki, di mana mereka akan menginjak tanah perjanjian yang Tuhan sebutkan itu. Persis di perbatasan itu, di situ mereka melakukan kejinahan dengan Baal. Dan kita bisa belajar sesuatu dari sini, dengan yang dicatat oleh Alkitab ini, bahwa ketika kita merasa kita dijaga Tuhan, kita sudah melakukan sesuatu yang benar, kita sudah kuat, kita sudah benar, tetapi ketika godaan itu datang, kita bisa jatuh. Sama seperti Simpson. Simpson disertai Tuhan luar biasa, dan Tuhan selalu berikan dia kemenangan. Tetapi ketika Simpson lengah, ketika dia menyampaikan kelemahan dia pada Delilah, maka disitulah dikatakan, mulai dari situ Tuhan meninggalkan Simpson. Ini ada suatu catatan dalam Alkitab yang perlu kita ingat kembali, perlu kita sadari kembali. Jangan-jangan saya, ibu, bapak, dan saudara melakukan hal yang sama. Saya sudah merasa Tuhan memberkati saya. Saya sudah merasa Tuhan menyertai saya. Tuhan berikan kemenangan. Tetapi ketika ada sesuatu yang ditawarkan dan kita lupa, kita lebih terbawa pada kedagingan kita, dan kita jatuh di situ. Mungkin ambisi kita, keinginan kita,
sesuatu yang ingin kita dapatkan, ada suatu keinginan yang belum tercapai saat ini, tapi tiba-tiba sepertinya semuanya itu muncul dan itu bisa dicapai dengan cara kedagingan kita. Itu ada satu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan-jangan kita lengah dan kita salah melangkah di situ. Orang Israel di sini selama 40 tahun dididik dengan Taurat Musa dan luar biasa. Sebelum masuk pun diingatkan kembali, karena itu ada kitab ulangan. Tetapi apa yang terjadi ketika godaan itu datang, mereka bisa jatuh. Jadi kita bisa belajar bahwa manusia itu lemah. Memang Tuhan mengatakan spiritual atau roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Karena itu kita juga perlu menyadari di mana ada hal-hal kelemahan kita yang kita sendiri tahu. Ketika hal itu datang, maka sebaiknya kita jangan mencoba-coba, atau walaupun cuma sebentar, walaupun cuma merasa tidak akan membahayakan, sebaiknya itu dihindarkan. Dan ini menyangkut apa yang disebut dengan berjuang sampai akhir. Jadi Tuhan ingin kita tuh jangan lengah itu sampai titik penghabisan, bukan cuma di awal. Karena kalau di awal memang semuanya baik. Apa yang dilakukan orang Israel pun generasi kedua ini luar biasa. Tetapi di titik penentuan ketika akan masuk Kanaan, maka di situ dicatatkan 23.000 orang mati di situ. Karena mereka menyimpang, karena mereka melepaskan iman mereka, mereka menjauh dari Tuhan. Jadi ini yang disebut dengan kita perlu menyadari bahwa musuh tidak akan pernah melepaskan orang-orang percaya, umat Tuhan, berlalu begitu saja. Karena itu kita perlu sadar sekali bahwa kita harus terus berjaga-jaga. Baik, jadi kedua hal ini yang bisa saya bawakan pagi hari ini, bahwa kita perlu menyadari bahwa semua catatan ini yang dicatat dalam Alkitab ini adalah untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita renungkan, sehingga itu bisa menjaga pikiran kita, menjaga iman kita, bisa menjaga mulut kita, lidah kita dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita tidak lengah. Dan yang kedua, bahwa kita perlu menyadari bahwa pertempuran ini adalah satu pertempuran yang abadi selama kita hidup di bumi ini. Sampai Tuhan panggil kita, kita harus terus waspada, jangan lengah. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kembali meng-cross-check apakah kita sudah menjaga dan kita sudah berhati-hati dalam mengambil langkah, dalam mengambil tindakan, sehingga kita tidak lengah dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatan yang Tuhan telah sampaikan, dan biarlah pagi hari ini apa yang telah Tuhan berikan untuk direnungkan, supaya kami boleh lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang kami ambil, sebagai tindakan yang tidak menyepelekan ya Tuhan, walaupun itu mungkin cuma sebentar, walaupun itu kelihatan tidak berbahaya, tetapi itu bisa membuat kami lengah dan bisa membuat hubungan kami dengan Engkau menjadi buruk. Dan biarlah semuanya yang telah Engkau tulis dalam kitab-Mu itu boleh kami pelajari, boleh kami renungkan, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan berkati setiap yang telah mendengar, itu Tuhan berkati untuk setiap orang yang mau sungguh-sungguh untuk lebih ikut Tuhan, dan Tuhan lindungi, dan Tuhan peringatkan setiap kami sehingga kami tidak lalai dan kami tidak lengah dalam melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sudah mendengarkan, sama-sama katakan amin.